Kalau kamu pengen kaya, kamu harus ubah mindset bahwa kamu bukan harus kerja keras atau kerja cerdas atau harus bukan seperti itu maksudnya. Kalau kamu mau jadi kaya, kamu harus rubah mindsetmu dari yang awalnya adalah bekerja mencari uang menjadi sekarang bekerja keras dan bekerja cerdas untuk menjadi magnet uang. Jadi kalau sebelumnya adalah bekerja keras, bekerja cerdas, mengejar uang. Sekarang adalah bagaimana caranya supaya kamu membuat dirimu memiliki kualitas dan kapasitas untuk membuat uang yang ngejar kamu. Nah, di sanalah kamu bisa jadi kaya. Kenapa? Karena bedanya gini, uang itu adalah sebuah efek sebetulnya. Hasil, result. Kalau kamu mengejar result, kamu mengejar hasil, tapi kamu tidak membuat proses yang benar di belakangnya. Jadi ibaratnya gini deh, kalau kamu kerja ngejar uang, ibaratnya kamu bikin rumah ngejar bikin atapnya. Padahal sebenarnya yang harus dikerjakan adalah fondasinya dulu nih. Kalau fondasinya kuat, rumah tidak akan berdiri. Kalau rumah tidak berdiri, kamu ya nggak akan bisa ngerjain atapnya. Kan kayak gitu aja sebetulnya. Tapi kalau misalnya fondasinya kamu kuatin, strukturnya kamu buat dengan baik, maka yang terjadi adalah pada saat mengerjakan atap, atap itu akan berdiri, terpasang dengan mudahnya, dengan indahnya, sehingga akhirnya menjadi rumah yang bagus. Nah, menjadi kaya juga sama. Kalau mindsetnya adalah membangun kualitas dirimu sehingga kamu bisa menjadi magnet uang, maka apapun yang kamu kerjakan pasti bisa menghasilkan uang yang banyak. Dan ya, at the end kamu akan jadi kaya. Nah, tapi disclaimer dulu. Video ini bukan untuk orang-orang yang punya mindset buat apa jadi kaya uang gak dibawa mati. Buat apa jadi kaya toh ujung-ujungnya rumah kita hanya 1 kali 2 meter di tanah. Video ini bukan untuk kamu. Kalau kamu punya mindset seperti itu silahkan ganti video yang lain. Tapi kalau mindsetmu adalah gini, saya harus jadi kaya karena meskipun uang tidak dibawa mati, tapi uang yang saya hasilkan selama saya hidup bisa membantu orang banyak. Video ini untuk kamu kalau kamu berpikir bahwa meskipun nantinya rumah saya hanya adalah lubang 1 kali 2 meter di tanah, tapi saya bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang bahwa dengan bekerja yang keras dan cerdas menjadi magnet uang, saya bisa memberikan inspirasi kepada para generasi penerus saya. Nah, video ini untuk kamu, silahkan nonton sampai habis. Karena di video ini saya akan membagikan 4 cara gimana caranya supaya kamu dikejar uang, kamu jadi magnet uang. Jadi bukan lagi kamu kerja cari uang, tapi kamu bekerja supaya uang cari kamu. Nah, ini 2 hal yang sangat berbeda. Ini berbeda banget nih mindsetnya nih. Kalau yang pertama, kamu selalu berpikir gimana caranya cari uang. Yang kedua, kamu selalu berpikir gimana caranya meningkatkan kualitas dirimu sehingga uang yang cari kamu. Ada 4 cara. Cara yang pertama adalah kembali ke dirimu. Saya mau tanya, kamu semau apa? Kamu semau apa? Banyak orang yang cuma mau doang, mau di mulut, MBA, modal bacot aja gitu kan. Nggak bisa men. Kalau kamu cuma mau bacot doang tentang kemauanmu untuk jadi kaya, menjadi sukses secara finansial, ya uang juga akan bacotin kamu balik. Berisik banget lo digituin sama uang, uangnya pergi, kamu kerja, kamu kejar uangnya pergi, males, nggak butuh gitu loh. Maksudnya apa? Kalau kamu bener-bener mau menjadi magnet uang, tanyakan dirimu. Nah, ini poin yang kedua. Apa yang siap kamu sacrifice untuk menjadi magnet uang? Maksudnya apa? Perjalanan orang dari tingkat 0 sampai tingkat 100, di mana 0 ini artinya miskin banget gak ketulungan, 100 artinya kaya raya, yang apapun mau dibeli bisa. Ini kan beda banget nih levelnya nih. Setiap kali kita naik kelas dari miskin banget menjadi kaya banget, itu akan ada hal-hal yang kita harus let go, kita harus bayarkan, hal-hal yang harus kita korbankan. Pasti ada, tidak ada yang namanya gratisan makan siang gratis. Makanya misalnya contoh saya bikin event, lalu kemudian saya bikin event berbayar, lalu kemudian ada orang yang nanya, ih katanya mau bantu orang gratisin dong. Nah, kalau ada yang kayak gitu artinya apa? Kamu nggak siap sacrifice. Ketika kamu nggak siap sacrifice untuk jadi sukses, kamu nggak akan sukses. Sesimpel itu, sorry. Saya bukan menghakimi, tapi ya itulah kenyataannya. Semua orang sukses, mereka membayar sesuatu sebelumnya sehingga mereka ada di level yang mereka dapatkan saat ini. Sesimpel itu. Apa contoh yang dibayarkan? Pertama, mereka membayar untuk ketemu mentor yang tepat.
Kenapa harus bayar ketemu mentor? Bukannya mentor tuh udah sukses, mereka nggak perlu uang. Ini bukan soal uangnya. Bukan soal, oh kamu bayar mentor 10 juta biar dia jadi kaya. Enggak. Mentor yang bener nggak kayak gitu. Mentor yang bener adalah mereka membutuhkan komitmenmu. Itu satu. Ketika kamu gratisan, kamu nggak komit. Saya udah ya kamu nggak usah bullshit sama saya mengatakan, oh saya serius kok, saya mau, tapi saya perlu dibantu, saya mau gratisan. No. Don't give me that bullshit. Saya udah ketemu terlalu banyak orang yang mengatakan hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Saya membuang waktu saya mencoba membantu orang-orang yang mentalnya gratisan karena mereka nggak mau sacrifice. Yang kedua, permasalahan dengan gratisan adalah gini. Saya punya goal. Saya mengejar goal saya. Ketika saya membantu orang, artinya saya harus mengorbankan waktu saya men-sacrifice waktu saya untuk bantu orang, dan saya udah lakukan berkali-kali. Permasalahannya adalah orang-orang yang mentalnya gratisan itu adalah orang-orang yang ngomongnya minta dibantu, tapi mereka sebenarnya nggak mau dibantu, mereka nggak bisa dibantu. Masalahnya seperti itu. Akhirnya balik lagi ujung-ujungnya, saya buang-buang waktu saya buang-buang effort saya, dan yang paling parah pernah kejadian, saya buang-buang waktu mentor saya buang-buang waktu investor saya untuk bantu orang-orang dengan mental gratisan yang akhirnya hanya buang waktu mereka. Saya punya bisnis, dan bisnis saya udah menghasilkan uang yang cukup buat saya hidup dengan sangat nyaman. Artinya apa? Saya nggak perlu nih, misalnya saya bikin acara, lalu kemudian orang datang bayar buat saya tambah uang jajan, nggak, saya nggak perlu sebenarnya. Tapi yang saya perlu adalah orang-orang yang datang komit seperti itu, sesimpel itu aja. Kalau mereka komit, mereka jadi sukses, ya suksesnya buat mereka kok, nggak buat saya kok, sesimpel itu. Nah, permasalahannya banyak orang nggak mau sacrifice. Itu baru uang aja, belum sacrifice pertemanan. Pertemanan itu juga perlu disacrifice. Misalnya gini, kamu sekarang ada di level dari 0 sampai 100 ya, dalam level kekayaan ya. Kita ngomong kekayaan duit nih, ini topiknya material banget nih, duniawi banget nih. Jadi jangan dibawa-bawa ke, kan sukses itu nggak cuman kekayaan, nggak. Di sini saya ngomong sukses kaya ya. Jadi jangan digeser-geser gitu ya. Anggap aja kamu sekarang ada di level 5. Kamu nggak 0, kamu udah 5. Kamu punya teman di level 5 itu. Nah, teman-temanmu yang ada di level 5 tidak akan bisa membawamu ke level 10. Kenapa? Karena mereka juga ada di level 5. Supaya kamu dari level 5 bisa ke level 10, kamu perlu bergaul dengan orang-orang yang ada di level 10. Sesimpel itu. Apakah itu artinya meninggalkan yang level 5? Iya, jawabannya iya. Ditinggalkan dalam arti kamu spend lebih sedikit waktu dengan orang-orang di level 5. Karena kamu mau naik ke level 10. Kenapa harus ditinggal? Karena gini loh, waktu cuma 24 jam sehari. Kamu spending waktu sama siapa, kamu akan menjadi. Siapa teman-teman terdekatmu, kamu akan jadi seperti mereka. Kalau kamu cuma kasih waktu sedikit dengan orang-orang di level 20, 30, dan kamu spending banyak waktu buat party sama orang di level 5, ya kamu akan jadi level 5 terus. Sesimpel itu aja. Kamu mau jadi yang mana? Pilihanmu. Semakin kamu tinggi, temanmu semakin sedikit. Tapi kabar baiknya, kualitas pertemanannya jauh lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa? Karena kamu berteman dengan orang-orang yang berkualitas di atas sana. Tapi sedikit. Jadi saya ketemu dengan para konglo, saya ketemu dengan investor saya yang omset bisnisnya udah ratusan miliar, udah triliunan. Saya tanya, berapa orang sih yang bapak atau ibu anggap real friend? Saya nggak ngomong sahabat dekat, nggak. Teman aja. Mereka mengatakan, oh nggak banyak, paling bisa dihitung jari. Jari berapa sih? 10 gitu kan. Nggak nyampe 10 orang yang mereka anggap bener-bener teman, yang real friend ya. Kalau cuma teman-teman kolega, teman-teman wawawiwi itu banyak. Tapi kalau misalnya teman yang teman itu ya nggak nyampe 10 orang. Tapi kalau kita di bawah sini, teman kita bisa puluhan. Hari ini main nama ini, habis itu main nama ini, geng itu, banyak banget. Tapi di atas sana enggak. Tapi berkualitas. Berkualitas dalam arti teman yang kita butuh apapun, mereka akan support. Meskipun supportnya nggak mesti dengan uang ya, tapi mereka akan support seperti itu. Mereka punya network yang sangat berkualitas, yang ketika mereka support, itu level supportnya udah beda banget. Nah, itulah perbedaan pertemanan di bawah dengan di atas. Kamu mau nggak sacrifice itu? Dan jangan lupa loh, ketika kamu membuat sebuah pilihan untuk naik kelas,
orang-orang di sekitarmu saat ini akan mengatakan apa? Wah, dia sombong nih, dia mikirnya duit doang nih, dia nggak inget nih waktu susah di siapa yang nemenin. Oh, banyak tuh bisikan-bisikan kayak gitu. Siap nggak dibisikin kayak gitu? Kalau siap, kamu siap naik kelas. Karena kamu siap sacrifice apa yang kamu miliki saat ini untuk mengejar apa yang bisa kamu miliki di masa depan yang tentunya jauh lebih hebat lagi. Yang ketiga, nah kalau kamu mau jadi magnet uang, kamu harus bisa mencium bau uang. Wah, uang baunya kayak apa ya? Jadi mencium bau uang tuh bukan gini ya, bukan kayak, nah ini ada duit nih. Ini uang, wah ini dolar Turki ini. Ini namanya lira. Nah ini uang dari Turki ini. 20 lira nih. Nah, bukan kayak gitu mencium bau uang, bukan. Mencium bau uang itu maksudnya gini loh. Kamu bisa ngeliat peluang nggak? Kalau kamu termasuk orang yang bisa mencium bau uang, kamu bisa melihat peluang, maka kamu tahu ketika ada sebuah peluang disodorkan, kamu bisa ngelihat itu dan kamu akan siap mengambil. Saya kasih contoh. Suatu hari, saya membuat sebuah event, saya membuat sebuah seminar. Di mana di seminar itu saya mengundang partner bisnis saya mengundang investor saya mengundang mentor saya untuk sharing. Di mana di seminar itu juga saya sudah mengatakan setelah seminar akan ada sesi makan malam bareng mereka. Dan mereka ini adalah pengusaha nasional yang kalaupun kamu punya uang, kamu nggak akan bisa duduk bareng mereka, nggak akan bisa ngobrol sama mereka kalau kamu tidak di seminar itu. Mereka ini adalah orang-orang yang bisnisnya minimal di level udah puluhan miliar. Ada yang ratusan miliar, ada yang udah triliunan. Minimal puluhan miliar. Bayangin, kamu di level 0 gitu ya, bisa ketemu dengan mereka, bisa ngobrol sama mereka, sebuah peluang yang mungkin kamu nggak akan pernah bisa alami lagi. Nah, ketika saya tawarkan seperti itu, tentu saja nggak gratis dong, berbayar dong. Kenapa berbayar? Balik lagi, kalau saya buat gratisan, saya akan menarik banyak orang yang mentalnya gratisan. Wasting everybody's time. Buang-buang waktu. Dan saya nggak pengen buang-buang waktu partner saya, mentor saya, investor saya nggak pengen buang waktu mereka sangat mahal. Nah, yang menarik adalah ketika saya tawarkan, ada orang-orang yang ngomong kayak gitu, saya perlu dibantu, saya nggak punya duit, hidup saya susah, buat gratisan dong. Nggak, saya tolak. Kenapa? Mereka nggak bisa ngeliat peluang, mereka nggak bisa cium peluang. Kalau orang yang bisa cium peluang, mereka langsung hitung-hitungan nih, langsung transaksional pikirannya. Maksudnya apa? Contoh, misalnya untuk datang ke sebuah peluang seperti itu, datang ke sebuah event harus bayar 1 juta misalnya. Orang yang bisa ngelihat peluang, mereka langsung ngitung di kepalanya. Saya bayar 1 juta, tambah transport segala macam, anggaplah saya bayar 1,1 juta untuk datang ke sebuah event. Tapi saya bisa bernetworking, saya bisa dapat kontak orang yang bisnisnya udah ratusan miliar triliunan. Bisa nggak sih saya mendapatkan sebuah peluang bisnis yang saya bisa menghasilkan 10 juta aja per bulan? Nah, hitung-hitungan tuh di kepalanya tuh. Dengan saya spend 1 juta, saya bisa dapat 10 juta per bulan. Wah, ini mah peluangnya luar biasa, 1000% per bulan ini. Orang yang bisa ngelihat peluang, orang yang bisa mencium bau uang, akan langsung hajar. Kalau perlu pinjam tetangga, pinjam deh. Karena siap take action. Itulah bedanya orang yang gratisan dengan orang-orang yang siap sacrifice. Orang-orang yang siap men-sacrifice apa yang mereka miliki saat ini untuk apa yang mereka mungkin dapatkan di masa depan adalah contoh orang-orang yang bisa mencium bau uang. Kayak gitu aja. Mereka bisa lihat peluang, mereka tahu, mereka udah ngitung-ngitung nih. Saya spend segini, saya dapat berapa. Itu contohnya. Itu baru dari uang aja. Belum lagi dari peluang networknya. Kalau saya ketemu dengan orang yang bisnisnya ratusan miliar, circle-nya dia ini pasti juga ratusan miliar. Berapa banyak pintu yang saya bisa buka. Dan sekali lagi saya ingetin, pertemanan orang-orang di atas sana itu temannya mungkin nggak banyak, tapi sangat berkualitas. Berkualitas sekali. Dengan saya, misalnya saya adalah orang yang masih cupu lah, masih miskin gitu ya. Saya bisa temenan ngobrol dengan orang yang udah kaya. Maka tiba-tiba circle pertemanan saya, ya mereka semua, network saya terbuka sekali. Nah, sering banyak nih yang nanya nih, saya miskin pak, saya tinggal di kampung pak, saya nggak punya apa-apa pak.
Apa mungkin orang kaya mau ngobrol sama saya? Ya mungkin aja kalau kamu datang ke sebuah seminar yang udah disetting supaya para peserta bisa ngobrol dengan para pembicara, ya bisa aja. Sangat bisa. Minimal paling nggak dengan kamu ada di sana, dengan kamu duduk di sana, kamu udah dapat kontaknya. Yang mana nantinya kontak itu akan bisa dimanfaatkan ketika sudah ada peluangnya, kan enak banget. Minim banget kamu bisa bilang lah, Pak saya mau jadi sukses kayak Bapak, saya mau dimentorin sama Bapak, boleh nggak saya nempel Bapak, saya nggak usah dibayar nggak apa, kalau saya punya ide saya share, saya gratisan aja, saya nggak usah dibayar. Kamu mencoba 10 kali, satu kali ada iyanya kok. Percaya sama saya, mending kamu coba terus, pasti ada iyanya kok. Nggak mungkin kamu coba 100 kali semuanya enggak, ya nggak mungkin, kecuali ya kebangetan, kamu nggak belajar dari kesalahan ya itu lain cerita ya kayak gitu. Nah, yang keempat, cara keempat bagaimana caranya kamu bisa menjadi magnet uang. Ini agak-agak spiritual, tapi saya nggak ngomongin agama, saya nggak ngomongin Tuhan, saya nggak ngomongin kepercayaan. Yang saya ngomongin ini scientific, ilmiah. Semua di alam semesta ini adalah energi. Oke? Energi itu bergetar dalam frekuensi tertentu. Jadi kata kunci ada 3 nih. Energi, vibrasi, dan frekuensi. Semua di dunia ini, atau tab ini misalnya, atau mouse ini misalnya, atau apapun lah, termasuk uang ini adalah energi. Kalau kita bicara di level atom, ini kan adalah atom-atom yang memiliki energi. Yang energinya besarnya adalah mc kuadrat, persamaannya Einstein. Lalu kemudian, energi ini bergetar dalam frekuensi tertentu. Semua, apapun di alam semesta ini. Dan ingat loh, apapun yang sefrekuensi akan saling tarik-menarik. Orang-orang yang toksik itu bergetar, bervibrasi di frekuensi yang toksik dan akan menarik orang-orang yang toksik juga. Burung-burung yang sewarna akan bergerombol. Manusia pun begitu dan uang pun begitu, kekayaan pun begitu, kemakmuran, kebahagiaan, semuanya begitu. Kalau kamu beroperasi maksudnya hidup dalam frekuensi kemakmuran, kamu akan menarik lebih banyak kemakmuran. Kalau kamu hidup dalam frekuensi kebahagiaan, kamu akan menarik lebih banyak hal yang membuat kamu bahagia, termasuk uang. Kalau kamu memiliki frekuensi kesuksesan, kamu akan menarik lebih banyak hal yang berfrekuensi kesuksesan, termasuk uang. Kamu ada di mana? Nah, apa contohnya orang-orang yang berfrekuensi tinggi seperti tadi ya? Itu kan frekuensi yang tinggi tuh. Kemakmuran, kebahagiaan, kekayaan itu kan frekuensi tinggi. Berbanding terbalik dengan dendam, kemarahan, cemas, rasa takut, iri hati, itu frekuensinya rendah tuh. Jadi, kalau misalnya sekarang kamu adalah berfrekuensi tinggi, maka kamu akan menarik hal-hal yang berfrekuensi tinggi. Seperti apa? Seperti uang misalnya, kemakmuran, kekayaan, cinta kasih, kebahagiaan, itu frekuensi tinggi tuh. Rasa syukur, itu frekuensi tinggi dan kamu akan menarik lebih banyak hal untuk mensupport, untuk menjadikan frekuensi itu menjadi kenyataan, untuk menjadikan pikiran-pikiran itu menjadi kenyataan. Kamu akan menarik lebih banyak lagi. Makanya kalau misalnya ada satu buku yang terkenal banget namanya The Secret. Di The Secret dikatakan kalau kamu mau menarik hal-hal tertentu, kamu cukup memikirkan hal tersebut. Kamu menciptakan frekuensi itu dalam dirimu, meskipun kondisimu belum seperti itu ya di kehidupan nyata ya. Tapi ketika kamu ada di frekuensi tersebut, kamu akan menarik lebih banyak lagi hal-hal yang sefrekuensi. Gitu aja, sesimpel itu sebetulnya. Orang-orang kaya, orang-orang sukses, mereka itu males banget ketemu dengan orang-orang yang miskin sebetulnya. Kenapa? Karena orang miskin itu biasanya secara umum frekuensinya rendah. Mereka penuh dengan iri hati, rasa takut besok nggak bisa makan. Itu juga rasa takut loh. Rasa cemas, rasa kemarahan. Karena gini, ketika kita lemah secara ekonomi, uang kita pas-pasan, itu penuh dengan ketakutan. Ketakutan mengundang kemarahan, akhirnya apapun dimarahin. Pemerintah dimarahin, elit global dimarahin, semua dimarahin. Karena semuanya salah kecuali dirinya sendiri. Nah itu frekuensi rendah, makanya orang kaya males banget ketemu dengan orang-orang yang frekuensinya rendah. Kenapa? Karena
Ketika frekuensi tinggi ketemu frekuensi rendah, apa yang terjadi? Yang rendah, oke, frekuensinya akan naik, tapi yang di atas frekuensinya akan turun. Nah, orang-orang sukses, orang-orang yang kaya tajir melintar, mereka takut banget ketemu yang kayak gitu. Mereka paham benar. Mereka harus menjaga vibrasi mereka ada di frekuensi tinggi terus. Mereka menjaga energi mereka ada di level tinggi terus. Itu yang terjadi. Jadi bukannya mereka sombong, enggak, bukan. Mereka tahu betul pentingnya kualitas energi, vibrasi, dan frekuensi itu. Pertanyaannya, kamu paham nggak? Kalau kamu paham, meskipun kamu nggak punya uang, tapi kamu penuh dengan rasa bersyukur, kamu bahagia, rasa bersyukur, sekali lagi, itu akan membawamu di frekuensi tinggi. Ketika kamu bersyukur, ketika dalam doamu itu penuh dengan rasa syukur, kamu ada di frekuensi tinggi. Ketika frekuensimu tinggi, alam semesta ini akan mengatur supaya lebih banyak lagi hal-hal berfrekuensi tinggi datang ke tempatmu. Kamu akan jadi magnet uang. Sesimpel itu. Makanya jauhi orang-orang toksik, jauhi orang-orang yang penuh dengan kebencian. Datanglah ke sekitar orang-orang yang penuh dengan rasa syukur dan bahagia. Itu akan membuatmu didatengin lebih banyak lagi hal-hal yang bikin kamu bahagia. Kenapa? Karena ya itulah cara kerja alam semesta. Apapun yang frekuensinya sama itu akan saling berkumpul. Makanya orang kaya gaul sama orang kaya karena frekuensinya sama. Nah, itulah 4 cara membuat dirimu menjadi magnet uang. Siap nggak buat jadi magnet uang? Nah, kalau kamu mau belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan dan omset bisnismu, kamu bisa belajar dari buku 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana di buku ini kamu akan belajar 69 jurus jualan yang akan bisa meningkatkan omset dan penjualanmu karena dilengkapi dengan case study yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa baik di Indonesia maupun di internasional. Dan juga di buku ini ada contoh-contoh bagaimana caranya kamu juga bisa aplikasikan jurus-jurus yang ada di bisnismu sendiri. Oke, so beli buku ini sekarang juga dan praktekin ilmunya.